Halo, kembali lagi bersama saya di channel IQ99 Clip. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya like terlebih dahulu dan subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas mesin vertikal CNP ya. Lama nggak bikin konten, banyak banget pertanyaan dari viewers terkait mesin CNP ya. Bang, kenapa sih setelah saya bongkar tiba-tiba putarannya berat, nggak bisa muter? Nah, ini banyak banget pertanyaan. Nah, di video kali ini saya akan bahas ya terkait penyebabnya ya dan masalahnya ya. Nah, masalahnya berada di mechanical seal ini ya. Jadi jarak antara dinamo sama as ini terlalu jauh ya. Jadi untuk settingnya itu sebenarnya harus diangkat seperti ini. Nah, kebanyakan orang mungkin pas pemasangan langsung dipasang aja ya, langsung dipasang seperti ini ya, kebanyakan mungkin ya. Jadi posisi udah kepasang, jadi langsung aja dia kencengin, nggak disetting dulu sealnya. Nah, itu penyebab utamanya putaran ini menjadi berat ya, jadi nggak bisa muter, jadi nggak disetting dulu. Nah, cara settingnya gimana sih bang? Nah, cara settingnya seperti ini ya. Oke, kita buka dulu dinamonya. Nah, setelah dinamo kita lepas ya, jadi untuk cara settingnya sebenarnya harusnya diangkat seperti ini ya. Nah, ini kan naik turun tuh. Nah, mungkin ya pas pemasangannya itu enggak diangkat seperti ini pas settingnya itu, jadi putarannya itu asnya itu berada di bawah ya, nggak ngangkat seperti ini. Harusnya kan ngangkat seperti ini, jadi putarannya itu nggak ada beban, enteng. Nah, kalau asnya berada di bawah seperti ini putarannya akan menjadi berat. Tapi kalau posisi asnya ini terangkat sedikit, ini putarannya akan enteng, nggak berat. Nah, penyebabnya dari sini, settingan seal ini. Nah, saya praktekkan cara settingnya ya. Jadi terlebih dahulu diangkat seperti ini ya, diangkat seperti ini. Nah, pastikan lubang yang ada di sini ya, ini kan kelihatan tuh di sini ya, ada lubang tuh. Ini harus pas sama lubang baut L ini, L kecil ini ya, jadi harus pas ya, harus pas. Nah, untuk settingnya diangkat seperti ini, lalu dikencengin, tapi posisi baut L kecil ini harus pas sama lubang dalam itu ya, jadi dia posisinya terangkat seperti ini sedikit, nggak jatuh ke bawah tuh. Nah, antara jarak seal putih sama ini sama baut L kecil ini ada jarak sedikit. Harusnya seperti itu ya. Biasanya kalau beli seal baru itu ada settingan ininya, settingan sealnya ya, jadi dia dijepit, posisinya dimasukkan ke seperti ini, seperti ini. Nah, jadi langsung dikencengin baut L nya, biasanya ada settingannya. Tapi ya kalau misalkan nggak ada juga bisa dikira-kira ya, dikira-kira ada jarak sampai putaran as sama dinamo itu terasa enteng ya, nggak berat, nggak putaran diputar sama tangan itu posisinya enteng, nggak berat. Tapi kalau posisinya ini di bawah, ini diputar sama tangan aja berat, tapi kalau ngangkat sedikit ini putarannya akan menjadi enteng ya. Nah, seperti itu permasalahannya. Terus yang kedua, ada lagi permasalahannya yang menjadi putaran berat. Kita buka dulu ya, kita buka dulu sealnya.
Nah ini permasalahannya ya, kalian cek terlebih dahulu impeller dan diffuser ya. Impeller dan diffusernya dicek terlebih dahulu ya. Nah ini impeller dan diffuser ya, impeller dan diffuser ya. Nah jika impeller dan diffusernya ada yang patah seperti ini kan posisinya patah, nggak sama antara ini dan ini lubang bulat ya, ini beda ya. Nah ini posisinya patah, patahannya seperti ini. Nah ini juga bisa menyebabkan putaran menjadi berat ya. Jadi pada saat kalian membersihkan impeller dan diffuser, pastikan cek impeller dan diffusernya dulu ada yang patah enggak. Nah jika ada yang patah ya yang pastinya harus diganti ya. Jika nggak mau diganti ya bisa juga dilas, mungkin dilas stainless ya. Nah ini posisi impellernya yang patah ya, impeller dan diffuser. Ini diffusernya juga ada yang copot. Nah ini posisi diffuser ya. Ini diffusernya posisinya patah, patah bagian sini. Jadi ini posisinya harusnya nggak misah seperti ini. Ini harusnya nempel, ini dilas nempel, tapi bisa juga diakalin, mungkin dilas stainless sampai posisinya benar-benar rata ya, nggak misah seperti ini. Ini kan udah patah ya. Nah itu penyebabnya, penyebab putaran menjadi berat ya. Terus pada saat pembongkaran impeller dan diffuser, biasanya tipe-tipe CNP itu kan beda-beda ya. Ada yang CDLF 215, ada yang CDLF 218, CDLF 222 ya. Nah impeller dan diffusernya itu biasanya beda. Nah posisi pemasangannya pastikan kalian itu harus sama seperti kalian membongkarnya ya. Nah ini kan impeller dan diffuser ya, posisinya tuh seperti ini. Biasanya diffuser yang ada bosnya seperti ini biasanya ada dua, satu di tengah, satu di atas ya, di terakhir ya maksudnya. Pastikan jangan sampai salah ya pada saat pemasangannya ya. Nah ini kan impellernya seperti ini ya. Nah kalau ada bos seperti ini, sebentar. Nah ada bos seperti ini kan ada bosnya ya, beda. Kalau yang diffuser nggak ada bosnya kan berada di sini ya, nggak berada di tengah-tengah ya. Nah ini yang satu ada bosnya, yang satu ada bos, yang satu nggak ada ya. Jadi untuk pemasangannya yang ada bosnya itu biasanya di tengah sama di bawah ya. Nah untuk pemasangan ring bosnya juga harusnya berada di, nah yang ini kan warnanya beda ya, ada yang hitam, ada yang bening ya, putih, silver. Jadi pemasangannya harus seperti ini, jangan sampai kebalik antara bos yang warna hitam sama silver ya, sama putih ya. Harusnya seperti ini pemasangannya. Nah harusnya seperti ini ya. Pastikan pada saat pemasangan dalam keadaan benar ya, dan tidak ada yang patah, seperti ini ya. Ini beda ya, posisi patah ya, ini posisi normal. Pastikan impeller dan diffuser dalam keadaan baik ya, enggak patah. Cara alternatif untuk membersihkan mesin CNP, sebenarnya kalian nggak usah dibongkar juga bisa ya.
Soalnya kalau dibongkar itu rawan sealnya itu rawan bocor ya, seal ininya itu rawan bocor. Alternatif untuk membersihkannya itu sebenarnya gampang. Kalian cukup buka shock drat ini, lalu kalian siapkan dua ember, satu ember air bersih, satu ember air bercampur pembersih kerak ya. Jadi posisi mesin dimasukkan ke dalam cairan yang udah dicampur pembersih kerak. Nah, lalu diamkan selama 5-10 menit ya. Kalau dirasa kotornya sudah pada keluar, lalu bilas dengan air bersih. Contohnya seperti itu ya, cara simpelnya, tanpa harus membongkar. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari viewers ya, terkait cara membuang angin di dalam mesin CNP ya. Nah, caranya itu sangat simpel ya, sangat mudah. Jadi pertama, otomatis kan kalau ada mesin CNP pasti ada bal palep ya, air yang masuk, bal palep atau stop kran ya, yang masuk ke mesin CNP ya. Saya jelaskan sekali lagi. Biasanya di mesin CNP itu pasti ada bal palep atau stop kran ya, stop kran yang menghubungkan air ke mesin CNP ya. Nah, si bal palepnya itu ditutup terlebih dahulu. Nah, setelah bal palepnya itu ditutup, lalu kalian buka bodinya, kendorin sampai keluar angin sama air. Pertamanya sih pasti angin terlebih dahulu akan keluar ya, angin atau air ya yang keluar dari sini. Nah, setelah angin keluar terus air keluar, lalu kalian buka full bal palep itu ya, dibuka. Kan tadinya posisinya ditutup ya. Nah, setelah ditutup, keluar ininya dikendorin, keluar angin dan air, lalu bal palepnya itu dibuka sampai full ya, sampai keluar air dari sini ya. Nah, setelah keluar air dari sini, lalu bal palepnya ditutup. Langsung ini settingan pembuangan anginnya itu dikencengin sampai airnya nggak keluar. Saya jelaskan sekali lagi. Jika ingin membuang angin di dalam mesin CNP, yang pertama tutup bagian bal palep yang menghubungkan air ke mesin CNP ya. Pertama ditutup, lalu kendorin baut dengan menggunakan kunci 10 ya. Setelah angin dan air keluar, lalu dibuka bal palep itu sampai full, sampai air itu keluar dari sini ya. Nah, setelah keluar, baru bal palepnya ditutup. Nah, setelah bal palep ditutup, lalu ini ditutup, dikencengin ya. Nah, seperti itu ya caranya ya. Nah, saya jelaskan sekali lagi ya. Untuk pemasangan seal, pastikan asnya itu diangkat terlebih dahulu ya. Asnya diangkat, lalu dipaskan settingan sealnya ya, sampai dirasa putarannya nggak berat ya. Jadi kalau misalkan nggak disetting dulu, otomatis putarannya akan menjadi berat ya, sampai putaran antara dinamo sama as itu diputar sama tangan nggak berat ya. Jadi seperti itu ya untuk cara settingnya. Kalau dirasa masih berat, terus setting sampai menemukan titik dimana putaran itu menjadi enteng ya, nggak berat. Nah, pastikan juga kalian cek bagian impeller dan diffuser. Cek bagian impeller dan diffuser, jangan sampai ada yang patah ya. Jangan sampai ada yang patah seperti ini ya. Nah, ini dipastikan kalau ada yang patah impeller atau diffusernya, ini efeknya itu, penyebabnya itu putaran akan menjadi berat ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara settingnya ya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya, sebanyak-banyaknya ya.
Dan jangan lupa like and subscribe. Dan apabila video ini kurang jelas, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.